Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ya, seperti biasa, sebelum kita masuk, kita berdoa. Silakan salah satu siswa memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kemudian siapa yang hadir, yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, hadir semua. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang masalah, ya, temanya yaitu tentang bangunlah jiwa dan raganya. Topiknya say no to bullying. Ya. Ya, kemudian tujuannya pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk bullying yang ditemukan di sekolah. Yang kedua, menganalisis mengenai perundungan atau bullying yang terjadi di sekolah. Yang ketiga, menemukan simbol atau media secara efektif di berbagai strategi komunikasi untuk menyelesaikan masalah, untuk mencapai tujuan bersama melalui poster. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik dan menulis refleksi berdasarkan kriteria elemen profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pelaksanaan proyek. Yang kelima, melakukan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah secara seimbang melalui berdoa bersama dan menuliskan aksi sederhana sebagai tindakan lanjutan dari proyek ini. Oke, berikutnya. Ya, pengenalan. Ya, say no to bullying. Apakah ada yang sudah pernah dengar bullying? Ya, saya kira sering ya. Apa itu bullying yang kalian ketahui? Ya, perundungan ya. Ya. Nah, kemudian ya, di sini ada format yang saya akan bagikan sebelum Pak Guru jelaskan. Ya, kalian isi ya. Nah, diisi, kemudian sebentar dibacakan apa yang sudah diketahui tentang bullying atau perundungan. Ya, jadi silakan kalian isi apa yang kalian sudah ketahui ya, apa yang sudah dipelajari. Nah, dan kemudian saya akan membagikan artikel ya tentang perundungan. Ini artikelnya nanti dibaca. Ini. Ya, artikelnya dibaca sebagai pengetahuan ya tentang masalah perundungan, bahwa perundungan itu sangat tidak baik dari kalangan pelajar dan memiliki efek yang kurang bagus. Dan ini bisa saja terjadi di lingkungan sekolah. Ya, silakan diisi ya. Setelah itu sebentar kita akan
masing-masing kelompok memaparkan hasil pengetahuan yang sudah diketahui tentang masalah perundungan atau pembulian. Ya, sudah ada yang bisa sudah selesai kerjakan asesmen atau pengenalan tentang perundungan atau pembulian. Ya, saya mulai dari kelompok 1. Silakan dibacakan hasil pengetahuannya. Ya, silakan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dari kelompok 1 akan memaparkan jawaban dari pertanyaan tadi. Ya, silakan. Yang kami ketahui tentang bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, atau emosional. Yang kedua, bullying bisa terjadi di sekolah, di luar kerja, atau media sosial. Ya. Dalam kurung cyberbullying. Yang kami ingin tahu apa penyebab utama seseorang menjadi pelaku bullying dan apa dampak jangka panjang bullying terhadap korban dan pelaku. Yang sudah kami pelajari, bullying tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga bisa meninggalkan trauma psikologis. Ya. Dan dukungan dari teman, keluarga, dan konselor sangat penting untuk pemulihan korban. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ya. Terima kasih kelompok 1. Kita beralih di kelompok 2. Silakan dibacakan pengetahuan tentang perundungan atau pembulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya karena akan menjawab pertanyaan. Ya. Yang kami ketahui tentang bullying adalah tindakan yang melibatkan perilaku agresif yang disengaja dan berulang, baik secara fisik, verbal maupun psikologis, terhadap seseorang yang dianggap menjadi lemah. Bentuk bullying dapat berupa kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, kekerasan verbal seperti mengejek atau menghina, dan kekerasan emosional seperti mengucilkan seseorang dari kelompok. Selain itu, ada bentuk modern bullying, yaitu online bullying yang terjadi melalui media sosial atau platform digital lainnya. Korban bullying seringkali merasa takut, tertekan, dan kehilangan kepercayaan diri. Sementara pelaku sering melakukannya untuk menunjukkan kekuasaan atau melampiaskan masalah pribadi. Ya. Yang kami ingin ketahui yaitu ada banyak hal yang menarik untuk dipelajari lebih dalam tentang bullying. Contohnya, apa sebenarnya penyebab utama seseorang menjadi pelaku bullying? Apakah faktor keluarga, lingkungan, atau tekanan sosial yang paling berpengaruh? Selain itu, bagaimana cara paling efektif untuk menghentikan bullying di sekolah, tempat kerja, maupun online? Bagaimana dampak jangka panjang bullying terhadap korban dan pelaku? Apakah korban dapat sepenuhnya pulih dari trauma, dan bagaimana pelaku dapat direhabilitasi? Juga apa peran guru, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas bullying? Akhirnya, ingin diketahui sejauh mana undang-undang di berbagai negara melindungi korban bullying dan memberikan hukuman kepada pelaku. Yang kami sudah pelajari yaitu dari penelitian dan pengalaman. Diketahui bahwa bullying tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga trauma emosional yang mendalam. Dampak bullying bisa bertahap lama, seperti depresi, kecemasan, dan rasa rendah diri pada korban. Namun korban bisa pulih dengan dukungan yang dapat dari keluarga, teman, dan tenaga profesional seperti konselor. Pendidikan tentang empati, komunikasi, dan keberagaman dapat membantu mencegah bullying, terutama di lingkungan sekolah. Selain itu, pendekatan kepada pelaku juga penting karena mereka seringkali membutuhkan bimbingan dan konseling untuk mengatasi masalah pribadi yang mendorong. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2. Kita beralih di kelompok 3. Silakan dibacakan apa yang kita tentang bullying. Warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya untuk melaporkan hasil tugas kami yang tentang soal tadi. Apa yang kami tahu? Yang kami tahu perundungan adalah hal yang tidak menyenangkan karena tidak baik dan sangat berbahaya bagi kehidupan. Perundungan memiliki banyak dampak negatif. Perundungan terjadi di dunia maya maupun di dunia nyata. Di antara kedua tersebut, dalam dunia maya lebih berbahaya dibandingkan dalam dunia nyata. Karena dalam dunia maya, perundungan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan dalam dunia nyata, perundungan dilakukan di tempat-tempat tertentu, contohnya di sekolah. Apa yang kami ingin tahu? Yang kami ingin tahu yaitu, kami masih penasaran kenapa dan apa tujuan pelaku perundungan melakukan hal tersebut atau perundungan. Padahal sudah diketahui bahwa perundungan itu tidak memiliki keuntungan. Malah sebaliknya, perundungan memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi kehidupan, khususnya bagi korban perundungan. Apa yang sudah kami pelajari? Yang sudah kami pelajari yaitu kami mempelajari bahwa perundungan itu memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya dalam kehidupan. Dan kami menyadari bahwa perundungan itu tidak baik dan sangat berbahaya bagi kehidupan, khususnya bagi para remaja. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penampilan yang sudah ditampilkan dari kelompok tadi ya. Jadi intinya bahwa perundungan itu sangat tidak baik ya, dan bisa terjadi di mana saja, baik di sekolah, di rumah, ya, tempat ibadah, itu bisa saja terjadi perundungan atau pembulian. Dan efek dari perundungan ini sangat tidak baik ya, bisa membuat orang sampai depresi, bahkan sampai bunuh diri ya. Ya, jadi kita sebagai siswa atau pelajar ya menjauhi sifat bullying atau perundungan. Ya, berikutnya ya kita akan atau Pak Guru menjelaskan tentang perundungan ya yang terjadi di sekolah. Ya, perhatikan. Ya. Ya, lihat di depan ya. Nah, situ. Apa sih perundungan itu? Ya, perundungan atau pembulian adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata ya, maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Ya, perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan online padanya. Ya, perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Ya, sebagai benih kekerasan, bila perundungan bisa ditekan, maka kekerasan lebih parah akan bisa kita cegah. Ya, ya, kemudian itu pengertian perundungan. Berikutnya, ya, ini bentuk-bentuk perundungan. Pertama, verbal. Ya. Ya, pertama membentak ya, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, dan lain-lain. Yang kedua, fisik, seperti menampar ya, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju, dan lain-lain. Kemudian sosial ya, mengucilkan, membeda-bedakan,
mendiamkan, dan lain-lain. Oke, berikutnya. Ini perundungan di dunia maya. Pertama, memperolok di media sosial ya. Mengirimkan berbagai pesan yang menyakitkan, menghina, mengancam, dan lain-lain. Kemudian pesan teror ya, menyebarkan kabar bohong. Ini sering terjadi ya, berita-berita hoax. Jadi kita sebagai siswa atau pelajar harus bisa pintar memilah-milah ya, mana berita yang benar, mana yang salah. Kemudian perang kata-kata dari dunia maya atau flaming. Berikutnya, membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang. Ini sering ya, kadang dia buat akun untuk menyerang orang lain. Kemudian memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan. Yang berikutnya, mengusirkan seseorang dari grup daring. Oke, berikutnya, ya di mana dan kapan terjadi perundungan? Ya bisa, ya perundungan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja ya, dapat berlangsung dalam 24 jam. Baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kemudian tempatnya bisa di sekolah ya, di rumah, tempat-tempat berlatih, tempat ibadah, restoran, dunia maya. Berikutnya, dampak perundungan. Pertama, akademisi, maksudnya pada saat kita sekolah ya, atau yang lain. Pertama, penurunan prestasi akademis. Kemudian penurunan tingkat kehadiran di sekolah. Berikutnya, berkurangnya minat dan tugas dan kegiatan di sekolah lainnya. Berikutnya, secara sosial. Ya, tidak percaya diri, pemalu, tidak mampu menyampaikan pendapat, dan cenderung mengikuti kemauan orang lain. Kurangnya rasa humor, sering diejek, ditertawakan, dan lain-lain. Yang ketiga, ya sakit secara fisik. Sakit berkelanjutan ya, gagap, sulit tidur, lemah. Kemudian emosi, ya suasana hati dapat berubah-ubah ya, murung, sedih, mudah menangis, yaitu secara emosi. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya. Perhatikan di depan ya. Untuk menghasilkan poster yang baik, yang pertama yaitu poster menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga mudah diingat. Jadi kalau orang lihat poster yang kita bikin itu, jadi ingat, oh ini larangan jangan begini, himbauan untuk begini. Orang mudah memahami poster yang kita buat. Kemudian yang kedua, poster dilengkapi dengan gambar yang menarik sesuai dengan tema dan kontras warna yang terbaik. Maksudnya warnanya itu jangan pelangi, terus warnanya keterangan, itu kan nanti orang kurang minat untuk membaca ya. Jadi harus diperhatikan warnanya supaya banyak peminatnya. Kemudian yang ketiga, poster memiliki tujuan dan pesan yang disampaikan dengan jelas. Posternya itu jangan dibuat asal-asalan. Contoh posternya larangan merokok mungkin, atau jangan membuli, harus jelas membuli itu bagaimana, supaya orang yang baca juga bisa mudah mengerti. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian untuk sekarang kalian bisa membuat poster tentang bullying atau perundungan. Silakan dibuat. Ya, masing-masing kelompok bisa menunjukkan posternya di depan. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan maju untuk menunjukkan posternya. Ya, kelompok 1 ya di sini. Kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di ujung. Ya.
Ya, ini hasil poster dari masing-masing kelompok ya. Saya kira sudah bagus. Intinya kita harus mencegah perundungan atau pembulian. Ya, terima kasih atas kelompok 1, 2, 3 atas posternya. Ya, kita beri semangat. Nah, sudah. Ya, kembali. Baik adik-adik sekalian, tadi kan sudah belajar mengenai bullying, kan? Berarti adik-adik sekalian sudah tahu apa itu bullying? Apa saja yang tidak boleh adik-adik ikuti kalau misalnya dengar teman-temannya adik-adik melakukan bullying? Apa tindakan yang harus adik-adik lakukan? Ada yang tahu? Membela, kemudian melaporkan yang membuli, terus ada lagi? Adik-adik tahu kan bahaya membuli itu seperti apa? Dampak-dampaknya, dampak membuli itu salah satunya bisa membuat orang lain itu jadi tidak percaya diri, jadi mentalnya jadi kacau. Kan kalau misalnya adik-adik melakukan bullying pada orang lain, belum tentu mungkin adik-adik anggap bahwa itu hanyalah bercanda. Tapi belum tentu orang yang membuli itu menganggap itu bercanda, sehingga dapat mengganggu mental seseorang. Paham? Jadi adik-adik dapat melakukan atau menghindari bullying itu dengan cara tidak ikut menertawakan orang yang dibully tersebut. Paham kan? Ya, kemudian mungkin kalau misalnya adik-adik melihat di luar sana, adik-adik dapat mencari orang lain yang lebih dewasa atau mungkin yang mempunyai kemampuan untuk menghindari bullying tersebut. Kemudian tidak, kan itu dilarang juga kalau misalnya adik-adik melihat orang yang bully, terus adik-adik melakukan video atau memfoto, terus adik-adik menyebarluaskan, itu kan melanggar juga privasi dari yang dibully tersebut. Kemudian berikan dukungan kepada orang-orang yang dibully tersebut, rangkul mereka, anggap kita semua itu sama. Jadi jangan ada perbedaan di antara adik-adik, paham? Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.